wabarakatuh. Hari ini kita belajar tema 1, subtema 2 pembelajaran kedua. Tujuan pembelajaran yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa mampu memahami tulang sebagai salah satu organ gerak secara benar. Yang kedua, dengan mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan dan menunjukkan berbagai jenis tulang sebagai organ gerak pada manusia secara tepat. Yang ketiga, dengan membaca, siswa mampu mengolah informasi dari bacaan dan menentukan ide pokok dari setiap paragraf secara bertanggung jawab. Coba perhatikan gambar berikut. Kegiatan yang nampak pada gambar di atas adalah bermain sepak bola. Kegiatan di atas termasuk permainan yang menggunakan organ gerak kaki. Tempat yang aman untuk melakukan kegiatan tersebut adalah di lapangan. Apa saja yang harus dilakukan sebelum melakukan kegiatan tersebut? Melakukan pemanasan dengan berbagai gerakan untuk melenturkan otot dan organ gerak. Permainan bola memerlukan banyak gerakan seperti berjalan, berlari, menendang, dan melempar. Coba perhatikan saat kita berjalan. Mengapa kaki kita bisa bergerak? Mengapa tangan kita bisa berayun? Kaki dan tangan kita bisa bergerak karena pada kaki dan tangan kita terdapat tulang dan otot. Tulang dan otot merupakan alat gerak. Kedua alat gerak tersebut akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan sehingga membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Apa kesamaan organ gerak pada hewan dan manusia? Alat gerak pada hewan dan manusia ada dua macam. Alat gerak pasif, yaitu tulang, dan alat gerak aktif, yaitu otot. Coba amati gambar berikut ini. Ini merupakan alat gerak pasif pada manusia. Dan berikut bagian-bagian tulangnya. Di sini ada tulang lengan manusia. Bagian-bagiannya antara lain di sini disebut sebagai tulang lengan atas. Dan ini tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, dan tulang telapak tangan. Selanjutnya, bagian-bagian tulang pada kaki manusia. Ini disebut tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Mari kita pelajari fungsi dari masing-masing tulang. Tulang lengan atas berfungsi sebagai tempat menempelnya otot utama yang menggerakkan bahu dan siku. Tulang hasta fungsinya antara lain untuk membantu rotasi tangan, menghubungkan lengan atas dengan pergelangan tangan, dan tempat melekatnya otot-otot lengan. Tulang pengumpil berfungsi sebagai tempat menempelnya otot lengan yang akan menggerakkan tangan, terutama tangan bagian bawah. Tulang pergelangan tangan berfungsi sebagai penghubung antara telapak tangan dan tulang lengan bawah. Tulang telapak tangan fungsinya antara lain membantu alat gerak, memberi bentuk telapak tangan, dan sebagai penghubung tulang jari dan tulang pergelangan tangan. Kemudian fungsi masing-masing tulang pada kaki. Tulang paha berfungsi sebagai tulang terkuat untuk menopang badan dan sebagai alat gerak badan bagian bawah. Tulang kering fungsinya antara lain menstabilkan tubuh ketika berdiri, menopang berat badan, dan menggerakkan pergelangan kaki. Tulang betis berfungsi untuk memberi kekuatan otot pada saat berjalan atau berlari dan mempertahankan keseimbangan tubuh. Tulang tempurung lutut berfungsi untuk melindungi persendian lutut. Tulang pergelangan kaki fungsinya antara lain menghubungkan tungkai dengan telapak kaki dan membantu pergerakan telapak kaki agar lebih fleksibel.
Tulang telapak kaki fungsinya adalah menopang berat tubuh dan mengatur gerak tubuh ketika berjalan, berlari, dan melompat. Tulang jari kaki berfungsi untuk menyesuaikan diri agar tubuh tetap seimbang dan tidak terjatuh. Bacalah teks yang berjudul Penyandang Cacat yang Sukses dengan nyaring dan dengan intonasi yang tepat. Ambil pelajaran berharga dari bacaan tersebut. Nah, sekarang setelah kalian baca, kita akan mempelajari mengenai cover. Cover atau sampul buku merupakan cerminan dari keseluruhan isi buku. Cover atau sampul merupakan bagian terluar dari buku yang terdiri atas dua sisi, yaitu depan dan belakang. Fungsi kedua sisi cover adalah untuk melengkapi serta menguatkan isi dari buku. Untuk cover yang baik adalah yang bisa mempengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca isi buku secara keseluruhan. Unsur-unsur cover. 1. Terdapat judul. 2. Terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. 3. Terdapat nama penulis. 4. Terdapat identitas penerbit. 5. Menyertakan gambar yang menarik. 6. Terdapat sinopsis isi buku pada sisi belakang. Dan ketujuh, terdapat identitas buku pada punggung buku. Berikut contoh dari cover buku. Di sini ada dua bagian, yaitu bagian depan dan belakang. Sekarang tugas kalian adalah buatlah gambar cover atau sampul buku. Untuk pilihan bukunya bebas, gambarlah pada buku gambar dan beri warna. Buatlah semenarik mungkin. Selamat berkreasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.